Embok Temi. Siapa itu Mbok Temi, Pak? Ditanya Lilik. Mbok Temi dulu pembantu Mbah Karso. Tapi entah apa masalahnya, tiba-tiba Mbok Temi mengundurkan diri tepat 40 hari sebelum Mbah Karso meninggal dunia. Terang Pak Ganjar. Loh, kalau begitu, ayo antar aku menemui Mbok Temi, Pak. Aku mohon, ucap Lilik merintih kepada Pak Ganjar. Masalahnya, Mbok Temi sekarang di mana? Aku juga gak tahu. Informasi terakhir yang kudapat, sejak kematian Mbah Karso, katanya Mbok Temi sudah tidak pernah lagi pulang ke rumahnya. Ucap Pak Ganjar jelas. Mendengar hal itu, Lilik kembali lemas. Tatapan matanya kosong dengan perasaan yang sudah tidak lagi bisa diceritakan. Tapi disitulah, ketika Lilik masih termenung, dia tiba-tiba mengingat ucapan suaminya jika sebelumnya dia bertemu dengan nenek-nenek tua yang meminta diantar ke rumah Mbah Karso. Lah, aku tahu di mana Mbok Temi sekarang? Ucap Lilik. Hah, maksudnya bagaimana? Ucap Pak Ganjar kaget. Aku tahu, Pak. Mbok Temi sekarang ada di rumah Mbah Karso, ya, terang Lilik jelas. Mendengar hal itu, Pak Ganjar seketika terkejut dan seolah tidak percaya dengan apa yang barusan Lilik katakan. Kamu kata siapa kalau Mbok Temi ada di rumah Mbah Karso? Jika Mbok Temi ada di rumah Mbah Karso, ya sama saja, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena perlu kamu tahu, jika kita masuk ke dalam rumah Mbah Karso, sudah sama dengan kita bunuh diri. Terang Pak Ganjar mengingatkan Lilik. Aku sudah tidak ada pilihan lain, Pak. Aku akan melakukan apapun agar suamiku sembuh, ucap Lilik keras dengan dia yang mulai mengeluarkan air matanya. Dan tanpa menjawab perkataan Lilik, Pak Ganjar pun seketika berjalan keluar dengan tidak lagi menghiraukan ucapan Lilik. Dan tidak butuh waktu lama, beberapa lama setelah Pak Ganjar pergi, Lilik pun berpamitan pergi kepada saudara sekaligus menitipkan Gunawan agar dia dijaga oleh saudaranya. Mbak, aku mau cari obat buat Mas Gunawan ya. Aku minta tolong jagain suamiku sebentar. Pamit Lilik kepada saudaranya yang ada di rumahnya sambil sedikit tersenyum agar saudaranya tidak ada rasa curiga dan agar saudaranya tidak ada yang ikut dengannya. Hingga akhirnya, sekitar pukul 20.30 malam, Lilik pun menuju rumah Mbah Karso dengan secuil harapan bahwa dia akan berjumpa dengan Mbok Temi. Langkah demi langkah waktu itu dia tapaki dengan tidak sedikit pun ada rasa keraguan di hati. Yang ada di dalam pikiran Lilik, hanya itu jalan satu-satunya agar Gunawan bisa sembuh seperti sedia kala. Dan puncaknya, setelah berjalan beberapa lama, akhirnya Lilik sampai di depan rumah Mbah Karso. Sesampainya Lilik di depan rumah Mbah Karso, perasaan Lilik sebenarnya sedikit tergoncang karena saat itu, dia melihat keadaan rumah Mbah Karso benar-benar gelap tidak seperti biasanya. Jika biasanya menurut warga rumah Mbah Karso menyala lampunya ketika malam tiba, waktu itu rumah Mbah Karso benar-benar gelap gulita. Dan dengan kembali menguatkan pikirannya, akhirnya Lilik pun berjalan pelan mendekati gerbang rumahnya yang waktu itu berjarak tinggal hanya beberapa langkah saja. Hingga akhirnya, sesampainya Lilik di depan gerbangnya, dia pun mulai berteriak memanggil nama Mbok Temi barangkali Mbok Temi bisa mendengar teriakannya. Mbok Temi, ya, teriak Lilik berulang-ulang. Namun karena teriakan Lilik tidak ada yang menjawab, akhirnya, Lilik pun membuka gerbang tersebut dan berjalan mendekati rumah Mbah Karso dengan matanya yang mulai melirik ke sana kemari. Rumah ini benar-benar serem deh, pikir Lilik. Di situ, akhirnya Lilik pun berhenti dan berdiri di area halaman rumah Mbah Karso dengan terus berteriak memanggil Mbok Temi berkali-kali. Mbok Temi. Hingga akhirnya, setelah cukup lama Lilik berdiri dan berteriak, tiba-tiba pandangan Lilik teralihkan dengan salah satu ruangan yang ada di lantai 2 yang waktu itu terlihat menyala lampunya. Dan tidak hanya menyala, Lilik juga melihat adanya sekelebatan orang yang berjalan melintas begitu saja. Mengetahui hal itu, Lilik pun kembali berteriak-teriak dengan harapan agar orang tersebut mendengarnya, tapi sayangnya tidak ada satupun orang yang membalas teriakannya dengan hanya lampu yang masih terlihat menyala dengan redupnya. Di situ, karena Lilik menganggap jika memang ada orang di rumah Mbah Karso. Akhirnya Lilik pun berjalan pelan ke arah pintu utama rumah Mbah Karso, dan dia ingin menuju lantai 2 tempat di mana sumber cahaya tersebut berada. Tapi sayangnya, ketika Lilik sampai di pintu utama rumah Mbah Karso, Lilik sangat kesulitan membuka pintunya karena saat itu, pintu utama rumah Mbah Karso dalam keadaan terkunci rapat. Dan tidak kehabisan akal, dia pun berjalan memutari rumah Mbah Karso tersebut dengan harapan ada jalan masuk lain yang bisa dia gunakan. Hingga akhirnya, setelah berputar, Lilik melihat ada satu pintu belakang rumah yang terlihat sedikit terbuka. Dan dengan mulai menyalakan senter yang dari rumah sudah dia bawa, Lilik pun perlahan mulai masuk ke dalam rumah Mbah Karso dengan kembali berteriak memanggil nama Mbok Temi. Assalamualaikum, Mbok Temi, si Mbok di sini kan? Aku mau minta tolong Mbok, tolong. Teriak Lilik berulang-ulang dengan dia yang berjalan pelan mencari tangga akses menuju lantai kedua.
Malam itu rasanya sudah seperti berjalan di dalam rumah hantu Mas. Bau rumahnya pengap ditambah sesekali terdengar suara langkah kaki, suara ketawa hingga suara orang batuk. Terang narasumber namun naasnya, belum lama Lilik berjalan dan menemukan tangganya. Malam itu dengan mata kepalanya sendiri, Lilik melihat ada perempuan yang lewat di depannya dengan wajah yang rata. Perempuan tersebut, selain memiliki rambut panjang, dia juga terlihat mengenakan baju kusam yang panjang hingga ke lututnya. Melihat hal itu, Lilik pun seketika menangis. Dia jongkok dengan rasa takut yang semakin lama sudah semakin berat. Ya Allah, apa itu tadi? Dirinti Lilik dengan terus mengusap air matanya. Karena dia kembali mengingat keadaan suaminya, akhirnya, dia pun kembali berjalan meneruskan langkahnya ketika sosok perempuan tersebut sudah dia anggap tidak ada. Tapi sayangnya, baru saja Lilik berdiri dan berjalan beberapa langkah saja, tiba-tiba Lilik ditubruk oleh anak kecil yang terlihat sedang berlari-lari di dalam rumah. Anak kecil tersebut sama sekali tidak berbusana dengan kepalanya yang sangat besar melebihi ukuran kepala manusia pada umumnya. Hihihihi, tawa anak kecil tersebut dan dia yang berlari begitu saja. Di situ, dengan sesekali Lilik memejamkan mata dan menunduk, dia pun terus mencari tangga rumah tersebut. Hingga akhirnya, setelah beberapa lama berputar-putar, akhirnya Lilik berhasil menemukan tangga rumah Mbah Karso tersebut. Setelah melihat tangga ke atas, tanpa lama-lama lagi Lilik pun berjalan ke atas dengan sesekali melirik ke sana kemari dengan mengarahkan cahaya senternya. Dan disitulah, ketika Lilik masih berjalan ke atas, pandangan Lilik teralihkan dengan adanya sosok kakek tua yang terlihat duduk memperhatikannya. Dan tidak hanya kakek tua, di sudut lain, Lilik juga melihat ada beberapa laki-laki paruh baya yang juga terlihat berdiri menatapnya. Dengan menguatkan semuanya, Lilik pun terus berjalan ke atas dengan mulutnya yang tidak berhenti berdoa sebisanya. Dan puncaknya, sesampainya Lilik di lantai 2, perasaan Lilik sedikit lega karena saat itu, Lilik melihat salah satu kamar yang ada di lantai 2 tersebut terlihat menyala lampunya. Tanpa lama-lama lagi, akhirnya Lilik pun bergegas ke kamar tersebut dengan terus memanggil-manggil nama Mbok Temi. Mbok Temi, teriak Lilik. Tapi sayangnya, ketika Lilik sampai di pintu kamarnya dan membukanya, perasaan Lilik seketika terkejut. Matanya terpana dengan mulutnya yang menganga seolah dia tidak percaya dengan apa yang ada di depannya. Bagaimana tidak? Waktu itu tepat di depan matanya, dia melihat ada 3 pocong yang terlihat berbaring di atas ranjang kamar tersebut. Dan tidak hanya itu, selain 3 pocong tersebut, Lilik juga melihat ada sosok kakek tua yang terlihat duduk dan bergoyang di kursi goyang yang ada di kamar tersebut. Di situ, karena rasa takut Lilik rasanya sudah sampai pada puncaknya, dia pun seketika menjerit ketakutan dengan tubuhnya yang sudah bergetar tidak karuan. Tetapi sayangnya, belum selesai Lilik menjerit, tiba-tiba tepat di belakang Lilik, ada sosok besar berbulu yang terlihat sedang menjilati rambut Lilik. Dan tidak hanya menjilat, sosok tersebut juga mengeram tepat di samping telinga Lilik. Merasakan semua itu, tubuh Lilik rasanya sudah sampai pada batasnya. Nafasnya sesak dengan jantungnya yang sudah berdetak dengan sangat kencang. Hingga akhirnya, Tuhan pun berkehendak lain. Beberapa saat setelah itu, Lilik tiba-tiba mendengar suara keramaian orang yang terdengar mendekat. Dan tidak hanya itu, Lilik juga mendengar suara Pak Ganjar yang terdengar memanggil-manggil namanya. Dan puncaknya, karena pandangan Lilik yang sudah semakin kabur, akhirnya Lilik pun jatuh pingsan dengan senter yang masih ada di tangannya. Dan di situ, ternyata benar, Pak Ganjarlah yang datang waktu itu bersama para warga dan beberapa pemerintah desa. Dan tidak hanya itu, Mbok Temi pun juga terlihat bersama Pak Ganjar dengan tangan Mbok Temi yang sudah membawa wadah air lengkap dengan beberapa bunga melatinya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, akhirnya Lilik pun dibawa keluar dari rumah Mbah Karso yang saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang. Setelah berhasil keluar, Lilik pun dibawa kembali ke rumahnya dan di rumahnya, Lilik dan Gunawan pun seketika ditangani oleh Mbok Temi. Singkat cerita, setelah melakukan proses penyembuhan yang cukup panjang, Lilik dan Gunawan pun akhirnya bisa sembuh seperti sedia kala. Selain sembuh, dia juga membawa sebuah pengalaman yang sepertinya tidak akan pernah bisa dia lupakan selama hidupnya. Kini, karena rumah Mbah Karso yang sering memakan korban, akhirnya, rumah tersebut benar-benar dibongkar dan diratakan dengan tanah. Bahkan saat proses pembongkaran, pemerintah desa Sekarwangi meminta bantuan kepada seluruh tokoh agama dan dukun yang ada di kecamatan tersebut. Mereka berbondong-bondong berusaha agar proses pembongkaran rumah tersebut berjalan lancar. Meski beberapa kali alat berat yang digunakan membongkar rumah Mbah Karso tersebut rusak dengan sendirinya, pada akhirnya atas kerja keras semua warga, rumah Mbah Karso berhasil diratakan. Dan tidak hanya diratakan, setelah rata, tanah tersebut dihibahkan ke pihak desa yang hingga cerita ini ditulis, tanah tersebut ternyata masih dibiarkan kosong begitu saja. Pak Ganjar, kok bisa menemukan aku di dalam rumah Mbah Karso? Tanya Lilik yang saat itu sudah menganggap Pak Ganjar sebagai saudaranya.
Setelah malam itu aku bertemu denganmu. Sesampainya di rumah, almarhum temanku, Sabto, datang ke mimpiku. Dia memberi tanda jika akan ada korban di rumah Mbah Karso. Karena pikiranku tidak enak, akhirnya keesokan harinya aku langsung menuju rumahmu untuk memastikan keberadaanmu. Dan benar, saat itu kata saudaramu, kamu sudah keluar sejak kemarin malam dan belum balik hingga pagi harinya. Di situ, aku langsung meminta bantuan pemerintah desa dan semua warga untuk beramai-ramai mendatangi rumah Mbah Karso. Dan akhirnya, setelah aku lama membujuk semua warga dan pemerintah desa, akhirnya semuanya mau membantuku mencarimu di rumah Mbah Karso, ucap Pak Ganjar. Mbok Temi. Di mana Bapak bertemu Mbok Temi, Imbuh Lilik? Aku bertemu Mbok Temi pagi itu tiba-tiba sudah berada di depan area rumah Mbah Karso. Beliau duduk diam sambil menatapi rumah Mbah Karso dan saat itu, sebenarnya untuk pertama kalinya aku bertemu Mbok Temi setelah sekian lama tidak bertemu, terang Pak Ganjar. Mendengar semua itu, Lilik dan Gunawan pun akhirnya terdiam dengan masih tidak percaya dengan apa yang sudah mereka alami sebelumnya. Kini, cerita tentang ditemukannya Lilik dan kerasukannya Gunawan, seolah menjadi cerita lokal yang ada di desa Sekarwangi. Angkernya rumah Mbah Karso, memang bukan sebuah isapan jempol belaka dan semua itu dibenarkan oleh semua warga yang ada di desa Sekarwangi maupun sekitarnya. Mungkin, cerita ini hanya secuil kisah tentang angkernya rumah Mbah Karso. Asal kalian tahu, dulu, dalam kurun waktu sekitar 15 tahun lamanya rumah tersebut dibiarkan kosong, tidak sedikit warga yang mengaku dihantui, masuk dunia lain, mendapat gangguan jiwa hingga meninggal dunia. Tapi syukurnya, kini semuanya sudah berakhir dan biarlah cerita tersebut menjadi cerita warga yang bisa diceritakan hingga ke anak dan cucu-cucunya. Terus ikuti Radio Tengah Malam. Dan agar teman-teman setia nonton kisah ini, bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bila teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan share. Serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di Radio Tengah Malam.